Lu pernah yang debat parahnya sama dia? Wah aja lu. Kalau Yurino kenapa Yurino? Tuh temen-temen gue kayak tahi semua. Lu bisa FYP nih. Apa nih? Kalau misalkan dia jawab. Ya. Pernah nggak setim sama orang yang attitude-nya jelek? Kembali lagi di Geger. Jegal Rigen. Gar. Luar biasa. Di salah satu talk show gamers paling top. Asli, bahkan nama kita sudah Geger itu sudah dibicarakan di gamers Di kalangan Filipin. gamers, di Yo, di kalangan Filipin juga. Filipin. Nang teklay ke Geger nang klay. Kepala apa kamu jegel, kalau pala merigan. Gitu. Itu dia omongin. E-sport sana udah E-sport gitu. sana. Udah gitu. Cuman gua sedih banget gua. Kenapa? Indonesia kagak berhasil dapat emas, Bro. Timnas ya, SEA Games ya? Iya. Oh iya, juara 2. Kalah sama Filipin kan? Iya, betul. Iya kan, Filipin. Kalah sama Filipin. Berapa? Skornya berapa? Skornya 3-1. Iya tahu dia ya. Enggak, itu menurutku Indonesia kalah emang waktu itu Ekoju nggak maksimal. Ekoju nggak main. Ekoju kagak. Ekoju. Udah kan udah pensi udah lama Ekoju. Oh, pensi lama tuh nggak boleh main lagi berarti? Udah lama, udah selesai pensi, udah enggak. Terus juara 2. Nah, waktu dia juga juara 2 Ekoju itu juga. Cuman waktu itu tangannya sakit, cedera. Siapa? Ekoju. Sih paham bener sama Ekoju. Ekoju lah satu-satunya pro player. Halo Bang, apa nih ngomongin gua? Ekoju. Ekoju. Minta kopi dong. Bawa dua baru datang Iya. Lu nyebut nama dia berkali-kali ngapain lu tiba-tiba minta duit? Ekoju. Legenda bro dia bro. Legenda bro dia. Asli. Legenda apaan? Legenda Mobile Legend lu. Tapi dia ini beneran, dia ini adalah salah satu legenda. Dia tuh dulu nicknya tuh Aura. Iya, Aura. Sekarang juga. Iya masih sekarang Aura. Iya. Tapi kan Apa kemarin gua ngeliat lu apa sih nama lu yang sekarang terakhir? 3RD Cuaks. Nah itu Cuaks. ada cuaksnya lagi. Itu tuh nyindir EVOS ya. Iya. Gara-gara juara 3 ya. Iya, dia nih sekarang kalau live streaming gitu-gitu suka begitu. Kok tapi jujur dari sekarang kita udah tahu lah siapa yang nggak kenal Ekoju. Cuman dari perjalanan karirmu awal mulanya ngegame tahun berapa kok? Ngegame, maksudnya ngegame. Enggak, Mobile Legend lah yang khusus Mobile Legend. 2017 awal. 2017 awal. Ya, Januari ya. Benar-benar itu di Januari sih. Jadi udah berapa tahun ya? 7. 5 tahun. 5 tahun. Sama Kairek berarti ya? Kerek ya. Satu angkatan ya lu ya? Tapi gue duluan yang jago, baru dia. Gara-gara Fanny dulu ya. Sombong emang. Dulu tuh lu masuk pertama klubnya Saints Indo. L8. Hah? L8. L8. Oh, Elite 8. Enggak Sense. Gue Sense Indo. Saints Indo anjir iya, gua juga ingetnya Saints Indo dulu pakai Kan Fanny. gue lawan lu. Iya dulu sempat ketemu kita. Dia pro player ada. Iya, gua pro player. Pro player kau? Gua pernah ketemu sama dia waktu itu. Ketemu ya di mall juga banyak orang ketemu. Digancit, baku pukul kita. Digajit bagus-bagus. Kayak mana maksudnya kayak wah ini game nih terus ku mainin terus jadi pro. Itu kayak mana jalurnya tiba-tiba jadi pro player. Jadi Ceritain deh pengalaman gue sih pro player tuh, kasihan nih pengen jadi pro player. Lu mau jadi pro player ya? enggak, aku sih lagi into nih sama Mobile Legend gitu. Lagi pengen ya? Iya. Awalnya tuh gue daftar sama mereka. Gue daftar, terus kita ikutin kualifikasi buat turnamen nasional waktu itu, yang MSC. Itu turnamen pertama yang besar di Indonesia. Dan Di Taman Anggrek itu ya? di Gancit. Oh, Gancit. ya. Dan hadiahnya udah segila-gila itu dulu tuh ya. Kagak, dulu tuh 60. Masih slow. 60 berarti. Sih jauh ya sama hadiah kayak sekarang ya. Sekarang kan udah tinggi banget Iya, kan. iya, Nah, iya. Dulu awal-awal segitu gua masuk itu belum digaji, nggak sama sekali digaji karena itu online. Oke. Kita online. Jadi gua sambil ngejoki segala macam buat apa sih namanya? Nutupin keuangannya lah pada saat itu gitu. Karena kan kita kan latihan terus tuh otomatis buat kualifikasi itu. Betul. Lolos kualifikasi dipanggil ke Jakarta, Lah emang kau aslinya di mana? Batam. Tuh,
Kok orang Batam? Iya, sama kita bang. Aku kan Binjai aku. Tapi sama ini apa Melayu ya, Melayu. Ya Melayu. Melayu kayak gitu gini lah. ya, omongannya. Iya. Aku habis itu Dipanggil ke Jakarta. dipanggil ke Jakarta. Kita lolos kualifikasi, kita ke Jakarta, kita tanding tuh kan. Kebetulan juara di situ. Sense Indo itu. Sensido itu kebetulan juara, langsung juara pada saat itu. Langsung juara Iya, pada hari itu. pada Juara hari itu. MSC ya? Juara MSC. Oh, MSC. Enggak, yang nasional, yang kayak ibarat tuh yang mewakili Indonesia. Oh, Indonesia Iya. buat Yang internasional. Internasional. Berarti Sense Indo juara, kalian mewakili Indonesia untuk ke internasional. MSC, ya. Nah, di sananya Oh, kalah. Juara terakhir. Emang keluar duluan itu ya? Keluar duluan, kalah Oh, gua. yang menang itu? enggak, menang dulu lawan. Itu 7-8 sama lah. Mas. Iya sih ya. Iya. Kok kalau kau bayangin perjalanan karirmu sama Mobile Legends se-Indonesia kenapa bisa berkembang secepat itu ya? Menurut lu? Semasif itu menurut lu? Maksudnya kenapa Mobile Legends Bisa berkembang. Maksudnya dulu tuh kan kayak paling besok ini juga, dan banyak banget yang mobile kok analog digitu-gituin Iya. kan, banyak yang memandang sebelah mata lah Mobile Legends. Tapi ternyata benar, secara kompetisi kan juga sekarang tuh hadiahnya udah M. Terus yang nonton kompetisi itu udah banyak banget. Banyak Kalau banget. dulu kan enggak kayaknya. itu kan karena yang pertama tadi kan bilang kan kompetisinya prize poolnya M. Pasti ada ketertarikan gitu loh. Iya. Sama yang penikmat-penikmat game gitu loh. Mau dari Mobile Legends atau game manapun gitu. Ngelihat prize pool sebesar itu. Terus juga menurut gue pribadi sekarang ini memang udah kayak apa ya? Anak-anak kecil anak muda lah, anak-anak seumuran 13 14 tahun tuh udah kenal game gitu gak sih mereka? Lebih mengenal game gitu kan. Karena gadget juga gampang ya. Sekarang anak-anak itu udah pegang gadget sendiri ya. Kalau dulu kan kita enggak tuh dulu. Jadi kita dulu mainnya warnet kan paling Iya. paling mentok tuh warnet gitu, Iya, nggak bukan game HP pada saat itu. HP belum ada ya. Belum. Terus kita transisi ke HP kan baru-baru nggak lama ya, dari tahun 2017 itu. Jadi menurut gua tuh karena anak sekarang yang juga kayak maksud gua kayak banyak juga orang tua kan nggak mau ribet kan. Iya. Ini anak lu kasih YouTube segala macam. Jadi mereka tuh nge-explore itu sekarang lebih ke game aja sih menurut gua. Jadi ada ketertarikan di Mobile Legends melihat prize pool itu. Ya udah mereka jadinya mungkin ya karena itu ini mungkin ya gue bisa berkarir di sini gitu. Mereka yakinnya seperti itu. Dan ada contohnya masalahnya. Ada contohnya. Iya. Dan pro player kan banyak kan gitu Banyak loh. banget. Ya. Iya. Tapi lu merasakan senengnya itu sampai lu pensi atau Sebenarnya bukan gua jenuh atau segala macam, enggak sih Mas. Cuman karena kayak dia itu pada saat itu tuh gue mikir, kan gue ada goals-nya kan. Kalau misalnya goals gue udah tercapai gitu Mas ya, terpaksa gue kan udah harus nggak mikirin masa depan tentang gue doang gitu loh. Itu kan masa depan gue doang. Kalau misalnya gue main juara, ya itu tentang karir gue doang. Kayak anak, istri gue, masa depannya kan gue harus mikirin juga gitu. Maka dari itu kayak gue mencoba buat ya udah gue harus mikirin mereka juga pada saat itu, bukan karena jenuh. Bilang kalau misalnya kok nggak mungkin mau mikirin diri sendiri, akhirnya kok sekarang lebih luas gitu, membangun GPX. apa sih? GPX. Oh, GPX sebutannya. GPX. GPX bener. GPX. Iya dong. Kepanjangan dari Enggak, ini kan dia sosok England Sosok aja England. sebenarnya. Loh, Ini GPX kan ini game pro player X. apa? Blackpink. game pro player X. GPX itu kebanyakan dari game kapak. Game kapal ya. Oh gitu. Nyambung nggak? Nggak nyambung sih. Itulah Ekoju. Itulah Ekoju. Danki dan juga Marsha. Iya. Nah itu kalian bertiga ya membangun GPX ini? Ya. Awalnya tuh iseng-iseng Mas. Nggak ada. Masa sih iseng-iseng sih? Gak mungkin iseng-iseng sampai MM-an gitu. Iya. Apa-apanya M nih? Lu. Gak mungkin sampai nawarin gue MM-an gitu. Mau dong ditawarin gitu. Nggak ada, man. Kibul aja ini, Mas. Ini aja aku GPX jadi BA. Biar yang TikTok aja aku. Boleh sih kali ya. Coba emang lu bisa TikTok? Margoy. Overdosis rumah sakit. Sama yang pakai cincin. Gitu. Gitu. GPX, lu bikin GPX tuh kan? Lu, Danki, Koyur, Just No Limit.
Bukan dong. Just No Marsha. Limit membangun hubungan dengan Siska Kol. Iya. Lu membangun tim dengan Marsha. Ya, gua, Yurino, Marsha. Kami bangun tuh awalnya iseng. Kan lu tahu sendiri, kita main sekali doang kan main kalah segala macem kayak hanya kayak komunitas para streamer gabung jadi satu tempat kayak gitu. Nah, dan sekarang punya Akhirnya difokusin, Difokusin. kita buat e-sport gitu loh. Ya, lagi merintis lah sekarang. tim e-sport kan. Tim e-sport. Dan timmu tuh termasuk pro dong, professional player dong jatuhnya. Ya, boleh lah. Iya dong. Professional Iya kan, player. Iya kan. Heeh. Itu gimana tuh awalnya sampai akhirnya mau serius tuh? Kan awalnya kan yang gue tahu tuh kan mereka tuh kita bikin tim yuk, Iya, iya. geng kapak namanya Yo, gitu. iya. Itu awal geng kapak dari apa sih? Geng kapak tuh itu tombol Mobile Legends kan gambarnya kapak tuh. Kapak itu. Awal dari situ, yang basic attack. Iya. Basic attack itu. Kan kapak gambarnya. Oh. Kita awal dari situ. Dari situ bikin geng kapak. Ya. Nah, terus kan akhirnya bisa jadi serius ke prosin tuh gimana ceritanya? Sebenarnya kita kan bertiga nih kan, dan apa ya, maksud gue tuh kayak keinginannya nggak sama kan pasti semuanya kan. Visinya lah ya. Ya, awalnya visinya nggak sama kayak mungkin ini mau bikin e-sport, yang ini mau entertain, mungkin yang ini nggak mau dua-duanya, mungkin tuh. Ya. Ya jadinya kita pada akhirnya caranya gimana biar tiga tetap nyatu, kita bangun GPX gitu loh, yang tadinya suka e-sport bisa jadi GPX, yang tadi suka entertain juga bisa entertain juga gitu kan. GPX-nya. Yang tadi nggak mau apa-apa, jadinya lo harus kerja ikut yang duanya gitu loh. Oh, kayak gue tahu ya nggak tahu apa-apa. Enggak, dia paling fokus dia. Dia paling fokus dia. Nah, itu maksud gua perumpamaan. Perumpamaan dia. Perumpamaan. Maksudnya akhirnya misalnya ya yang A minta yang A pengen B, yang ini pengen apa, yang C pengen apa gitu. Kita gabungin jadinya kebentuk GPX. Jadi GPF. Jadi mau pro player ada, mau entertainnya juga ada, mau nanti jadi kayak event organizer juga bisa. Iya, itu. Udah WO juga ya? WO juga. Iya. Nanti kan pernikahan Funya sama Albert mereka. Ininya. Di mana nikahan rencananya mereka berdua tuh? Itu ntar 28 Regen Cika. Bikin Jika, lu gak usah bikin gosip kan lu. Lagi lu gua aja nggak tahu Albert kapan nikah. Regen Cika lu tiba-tiba Oh, lu. berarti cowok yang dibilang sugar daddy itu kau. Gak enak lah diomongin. Iya. Regen Cika tiba-tiba. Terus sekarang nih berarti udah ada berapa tim sih di GPX tuh? Divisi. Iya, divisi. Mobile Legends cowok cewek. Cowok Mobile Legends cewek. cowok-cewek. Oh iya, iya, cowok PUBG cewek. cowok cewek. PUBG udah ada cowok-cewek? PUBG cowok cewek. Oh. Free Fire cowok. Cowok. Free Fire cowok. Tapi kalau kau ngerekrut orang yang bisa kau lihat, oh ini kau bisa nih menjadi pro player tuh dari mana kok? Dari skill mainnya apa? Attitude-nya juga, look-nya. Nomor satu attitude. Nomor satu itu. Nomor satu attitude. Karena skill masih bisa dilatih ya. Karena skill masih bisa dilatih sesuai dengan perkembangan dan lingkungan di timnya aja gitu loh. Coach balik lagi ke coachnya dan anaknya juga. Sebenarnya kalau skill masih bisa dibentuk, tapi kalau udah attitude tuh biasanya kayak udah bawaan dia lahirnya gitu. Tapi rawan gak sih, serawan itu gak sih? Maksudnya attitude di dunia games tuh? Ya, itu sih gue lebih melihat tuh orang dari attitude-nya gitu loh. Bukan berarti attitude gue bagus enggak, tapi kan ini kan buat profesionalitas dia Karena di tim ya. kerjaannya dia di pro player itu gitu. Iya, Jadi iya. itu yang dibutuhin sama tim, attitude. Iya. Dengan attitude-nya bagus, lu sopan, lu mau bertanya, lu menghargai orang, menghormati aja itu udah nilai plus lah buat lu. Lu bertanya kayak bang, ini kira-kira build-nya ini kayak gimana ya, bagusnya build-nya bagaimana gitu ya. Daripada lu malah lu siapa tuh? Ini bisa FYP nih. Apa nih? Kalau misalkan dijawab. Ya. Pernah nggak setim sama orang yang attitude-nya jelek? Pernah atau enggak aja? Mars ya, gue pernah berantem sama dia, serius itu sampai lu, Yang lu pernah cerita di bawah, bukan? Mars ya, kan gue Marsnya doang tuh kayak, Kenapa harusnya? Gimana ceritanya? Parah ya. kasian banget gue. Gak, emang Marsha segitu. Soalnya kalau Marsha, karakter dia tuh emang tengil gitu. Tengil. Dulu Maksudnya- tuh lebih tengil lagi, batu udah bukan tengil apa lagi, tengil batu lu tau. Lu pernah yang debat parahnya sama dia?
Wah aja. Jangan marah. Dia masih berpikir, dia masih memilah-milah kata mana yang tepat. Kok kayak ngobrol sama Bang Kol. Wah. Lu denger dulu. Iya makanya tadi gua nungguin banget ya. Iya, nih orang ini lagi Gua mikir. nungguin dari Ya, tadi. sabar. Lu bertanya mana lu emosi. Ya udah ya. Kenapa Marsha? Waktu itu gua Dah. waktu itu gua tuh kayak kita duduk. Gua bilang, gua sih nyesel banget setim sama lu ya, lu sampah banget gua bilang gitu. Serius. Iya, karena gini. Gue ya nggak apa-apa sih. Sekarang juga udah lewat lah. Dan sekarang juga udah berteman dekat, udah satu tim juga. Orang juga tahu. Orang juga tahu. Orang juga tahu. Iya. Jadi kayak gue setim sama dia tuh. Ya gue juga sih ngambilin rokok dia terus segala macam gitu ya. Dia tapi tuh kayak dia setan sih sumpah. Dia tuh berbakat. Jadi dia ngandelin bakatnya toh. Jadi attitude-nya Lupain dia. Jadi dia tuh kayak untuk tim dia waktu itu pada saat itu dia nggak bagus waktu itu. Dan itu kayak antara personal gua sama dia lah gitu loh. Jadi kayak kita berdua kurang cocok gitu loh. Bukan kita berdua dong, dia sama tim kita juga kurang cocok gitu. Berantem gua katain gitu kayak gua sih nyesel banget sama lu ya. Sampah banget lu. Lu ngomong gitu langsung ke dia. Terus dia tanggapannya, Dia diem, itu baik gak dia? Dia tuh anaknya sabar banget. Sabar banget itu orang. Dia tuh sabar lah. Tapi lebih sabar Yurino. Yurino mana sabar? Yurino tuh sabar banget. Yurino kan kita lihat kalau di streaming malah dia gampang buat kepancing. Apa kayak viewers ngoceh apa gitu. Enggak, langsung dia bete kadang mukanya. Tapi kan itu faktornya karena tampilan, Ge. Jadi mungkin dia into banget sama Into, game itu, iya. jadi dia kepancing. Cuma di kehidupan lain kan kehidupan lainnya dia orang yang sabar justru. Sabar. Sabar, lu tusuk dia juga gak masalah itu. Masa sih? Ntar gua coba nggak tahu. Oh kalau itu mah kelewatan. Ntar gitu lagi kalau gua Maaf, ini si ini si Yuri ini apa ya? Maksudnya sabar apa kebal ya? Maksudnya ya? Iya kalau beda. Dia sabar apa kebal? Iya. Kalau ditusuk dia nggak apa-apa berarti dia kebal. Kebal. Iya. Benar. Iya. Wah, luar biasa tadi. Kalau Yurino kenapa Yurino? Tuh temen-temen gue kayak tahi semua. Capek gue. Tapi ya dah, gue tuh penasaran ya. Lu membangun sebuah bisnis yang menurut gue ini kan bisnis yang serius ya. Ya. Sedangkan lu bertiga, lu ya lu Marsha. seperti inilah lu gitu. Apa? Lu sih maksud gue masih oke lah serius. Dangki tuh gimana ya? Ya kalau kita lihat di situnya doang kayak kagak pakai baju, ya kan main gitu, kerjaannya mabok gitu. Iya, Cok. Sumpah. Lu harus tahu Anaknya diajarin ngomong enggak. Iya. Anaknya diajarin ngomong. Anak ngomong jancok bener. Sumpah, ada. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun anaknya. Jancok. Gue bilang kaget bener. Marsha, ya Allah. Gue pernah main sama Marsha ya. Bang, kapan kesini bang? Ke rumah bang gitu. Dia ntar insya Allah gue bilang gitu. Banyak minuman. Astagfirullahaladzim. Bisa kan gue pemabok loh bener. Kerjaan bolak-balik Bali lagi Marsha. Iya. Gimana cara kalian ngebikin bisnis dengan 3 orang tipe yang Bisa dibilang kalau secara tampilan luarnya lumayan chaos lah ya. Iya. Kita tuh berbagi tugas sih sebenarnya. Kayak maksudnya gua sendiri kan gua ngurusin e-sport. Iya. Berarti Marsha itu entertain, Oke. talent. Ya. Yurino ini lebih merangkap semuanya. Oke. Yurino. Dan tapi dia lebih ke bisnis sih dia. Iya bisnis. Jadi kita tuh dari awal memang punya ditugasin masing-masing, bukan ditugasin, menugaskan diri gitu loh. Iya. Kira-kira maunya kita itu diposisikan di mana biar kita itu yang kelihatannya seperti ini, tapi pas di saat kita bekerja itu ya kita suka gitu. Iya. Biar enak, biar nggak serasa ditunjuk. Kok ini enggak ya? Karena kan semuanya punya kan. Iya. Kita pilih, akhirnya itu yang kita temuin gitu loh. Jalan solusinya itu adalah gua yang di e-sport segala macam, tapi bukan berarti semuanya nggak saling kerjasama buat nutup Ya, itu. tetap kerjasama gitu loh. Ya, intinya bekerja sama untuk si GPX-nya ya. Tapi kan ini kan kayak job desk masing-masing kita udah tahu gitu loh. Pada akhirnya ya itu berjalan gitu. Cuman kalau untuk dari segi-segi kayak ini kan tadi kan ini kan bisnis gitu ya, kayak ya kita sampai detik ini juga ya kita belajar terus gitu. Kalau misalnya kita di luar, maksudnya
di luar orang melihat ya kita profesional kan, kayak lu ngelihat kita main begitu gitu ya, itu kayak hiburan lah. Orang butuh itulah, orang-orang nonton butuh itu. Iya, kalian bisa memposisikan diri lah ya. Tapi maksudnya di luar dari itu kita sering banget kayak meeting bareng gitu, ketemu gitu, ngopi. Yang benar-benar ya, yang bukan kayak mabok enggak. Kita ngopi di rumah gua kan nggak boleh tuh. Nggak kan. boleh kalau di rumah. Ngopi segala macam, ngobrol terus apapun. Benar-benar kayak walaupun itu nggak tuntas tapi kita coba buat Obrolin. kita apa ya? Obrolin lah. Ya maksudnya ini e-sportnya mau kemana, internetnya mau kemana itu wah keren sih, luar biasa. Input yang luar biasa dari Eko Jo, aku nggak salah ngapain sama kau. Gope lah misalnya. Masa nggak ada gope? Tar dulu. Gue juga pengen dibeli sepatu nih di bawah. Ntar nih karena rencananya nih. Kok ini penasaran gue lagi nih. Ini sebenarnya karena gue juga sering nontonin lu dan teman-teman ya. Lu kan kadang kan gue ngeliat ya kayak lu tuh suka marah atau apa. Pernah gak sih marah beneran gitu sama viewers sama penonton? Pernah gara-gara? Kelewatan. Pernah gara-gara yang paling lu... Gue tuh paling marah ketika kayak mereka itu kayak nganuin keluarga gitu lah, main boy itu gue gak terima. Iya. Gue pernah kayak begitu. Tapi kalau misalnya kayak I love Tiora, itu nggak masalah karena mereka kan mencintai Tiora, ya nggak masalah dong. Iya. Mungkin ini terkesan agak klise, tapi menurut Eko Jo apa yang Bisa pan? penyanyi. Itu Krisya. Nggak, ini mungkin pertanyaan yang mungkin sering kau dengar lah. Apa yang menurut kau bisa diperbaiki dari sistem e-sport di Indonesia? Ada nggak yang perlu diperbaiki dan apa? Apakah sudah baik menurutmu? Menurut gue pribadi sih kayaknya kita harus lebih memperbaiki Sinyal. Ya, Biar nggak paus mulu ya. nggak paus. Budaya pro player mungkin ya. Nggak sih, ini kayak hal yang terbayang aja sih di kepala gue, kayak Mobile Legends tuh selalu cepat, selalu nomor pertama. Tapi ketika kayak apa sih namanya, kayak sekarang itu pro player Indonesia itu kayak dikejar gitu sama mereka gitu loh. Dan benar-benar kalau misalnya ketika mereka dikejar itu benar-benar sampai sampai ketinggalan 2 langkah gitu loh mas. Tapi mereka itu padahal yang pertama gitu, selalu kayak gitu. Gue nggak tahu itu kesalahan di mana, gue nggak tahu sih. Menurut gue pribadi, kalau misalnya kita kan bertanding nih sama tim luar gitu ya. Kalau bagi gue lebih baik sih kayak kita berlatih di sini di Indonesia gitu ya. Dengan beberapa tim itu yang ada di MPL ataupun Tier 2 gitu, fokusin di situ, ya itu pasti semuanya bakal berkembang sih gitu. Okay. Jadi maksudnya scrimnya di dalam aja gitu. Dalam hal apa, scrim atau dalam scrim ya, kayak latihannya gitu loh. Jadi kayak mereka itu nggak tahu meta yang ada di Indonesia gitu ya. Itu kayak hal yang paling terbayang sih. Di kepala gue, bukan lebih ke budaya enggak sih, kalau gue nggak tahu ya. Itu sebenarnya. Satu saat kita bisa ngalahin Filipina ya. Amin. Eko, terima kasih banyak ya. Udah main-main ke geger, luar biasa. Thank you, Ko. Tapi sebelumnya ini ada oleh-oleh kok dari aku nih, dari aku pribadi. Untuk Eko Jo, dari aku pribadi. Ini dari aku pribadi, baju tema Indonesia. Terima kasih banyak. Pas Kita banget tuh XL. Ya XL, kita tukar tambah sama brand gue yang ini ya. Aku minta nanti. Aman. S. Ini mahal ini. Ini 250 kaosnya nih. 250? Iya. S, aku yang S. Yang ini. Kecil lah 250 meter. Yang ini udah habis. Udah habis. Yang Udah gambar habis. Nah, ini yang kayak gini-gini limited udah habis gitu. Udah habis. Yang tulisan aja We Love Eko Jo. Itu nanti gue buat. Ada kau bikin? We Love Eko Jo. Nanti aku bikin buat dia. S. Buat dia apa yang enggak? Nanti aku pakai taruh di sini. Nanti aku pakai di sini I Love Eko Jo. Siapa yang datang nanti. Terima kasih semuanya. Karena gue mau beli sepatu dulu sama Eko Jo ke bawah. Ditodong. Makasih mas. Sama-sama. Terima kasih ya. Thank you ya pokoknya Eko ya. Sampai ketemu lagi di Geger. Geger.